Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum ke pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Berdoa sebelum belajar akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, aktif. Aktif. Yang membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Artinya kita berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan tindakan sederhana seperti mendaur ulang, mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan. Nah, coba di sini, mengapa penting mendaur ulang sampah? Supaya apa? Yang pertama, mengurangi penumpukan sampah di lingkungan. Ya, yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam dengan memanfaatkan kembali bahan bekas. Yang terakhir, menciptakan barang baru yang berguna dari bahan yang tidak terpakai. Coba nanti Ibu mau perlihatkan video ya, biar kalian tahu sampah yang begitu banyak ya. Boleh kamu siapa? Coba kalian bisa lihat video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Plastik, bahan yang merevolusi dunia modern kita, namun keberadaannya telah membawa konsekuensi besar yang mengancam lingkungan kita. Dari lautan yang luas hingga hutan yang jauh, sampah plastik telah menyebar seperti wabah modern yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dunia pernah digemparkan dengan kematian paus sperma yang ditemukan dalam keadaan membusuk di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di dalamnya ditemukan sekitar 5,9 kg sampah plastik di dalam tubuh paus tersebut. Lokasi kematian paus sperma tersebut berada di kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Wakatobi yang seharusnya menjadi wilayah aman bagi biota laut. Temuan ini pun menjadi bukti kuat bahwa Indonesia sedang dalam masa darurat sampah plastik. Selain mencemari organisme laut, pencemaran plastik di laut juga mengancam manusia. Melansir dari Kompas.id, Oke anak-anak, tadi telah kalian lihat ya video tentang sampah. Di sini dampak sampah terhadap lingkungan. Ini sampah ya. Sampah itu ada berapa macam? Dua sampah apa saja? Iya, organik dan anorganik. Ya, di sini sampah, terutama sampah anorganik ya, seperti plastik sulit terurai dan dapat mencemari tanah, air, dan udara ya. Oleh karena itu, mendaur ulang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak buruk ini ya. Nah, di sini coba kalian lihat, membersihkan lingkungan ini adalah salah satu sesuatu yang perlu kita semua lakukan ya. Kita menjaga generasi mendatang serta diri kita dan keluarga kita dengan menjaga lingkungan tetap bersih untuk membuat tempat tinggal kita
Wah, itu contoh dari sampah organik ya. Sampah anorganik di sini sampah yang berasal dari bahan non biologis, termasuk kertas, plastik, kaca, dan logam. Disebutnya sampah anorganik ya. Sampah anorganik ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, mungkin ratusan tahun untuk terurai secara alami, berbeda dengan sampah organik yang terurai dengan cepat. Makanya kalau kalian membuang sampah itu harus dibedakan antara sampah anorganik dengan sampah organik ya. Paham di sini tentang masalah sampah? Paham? Iya. Nah, di sini ada dampak negatif sampah. Yang pertama, pencemaran. Sampah dapat mencemari udara tadi ya. Ada air dan tanah, terutama sampah kimia dan plastik. Sampah juga dapat membocorkan material berbahaya ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah. Kerusakan ekosistem. Di sini sampah yang dibuang sembarangan dapat membahayakan satwa liar dan tumbuhan habitat aslinya. Misalnya apa? Makhluk laut dapat mengkonsumsi sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik, sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan. Seperti yang tadi di videonya, ada paus yang meninggal karena memakan sampah yang begitu banyak. Penyebab banjir. Nah, ini dampak negatifnya bisa menyebabkan banjir. Banjir ini dapat terjadi akibat penumpukan sampah di sistem drainasi, terutama selama musim hujan. Contohnya banyak ada ibu-ibu yang suka membuang sampah ke sungai, ke selokan. Itu nggak boleh, akan menghambat saluran air yang menyebabkan terjadinya banjir ya. Nah, di sini ada kontekstualisasinya. Masalah lingkungan sekitar. Yang pertama, banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan di lingkungan sekitar kita ya. Sampah plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, menyebabkan pencemaran tanah dan air. Nah, di sini pentingnya daur ulang di lingkungan. Daur ulang membantu mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Dengan mendaur ulang kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Di sini pengalaman siswa, coba. Apakah kalian pernah melihat banyak sampah plastik di sekitar rumah atau sekolah? Pernah nggak di mana kalian melihat sampah yang menumpuk? Banyak ya, kadang di jalan-jalan orang membuang sampah sembarangan, jadi sampahnya menumpuk seperti gunung. Oke anak-anak, nanti kita akan membuat botol yang sudah tidak terpakai, kita sulap menjadi tempat pensil yang cantik dan indah. Mau tidak? Iya, oke. Ya, di sini kalian bisa melihat video ya tentang pembuatan bekas-bekas sampah menjadi tempat pensil yang cantik ya. Coba lihat videonya. Coba perhatikan ya, biar nanti kalian bisa membuat tempat pensil ya dari botol yang sudah tidak terpakai ya.
Ya, persiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alatnya. Ya, coba ya bekerja sama ya. Dipotong dulu botolnya seperti yang ada tadi di video. Ini segini aja. Nah ya, sok dipotong. Tadi kakaknya mana? Ya, dia datang. Ya. Kamu pulang? Ayo dipotong dulu. Nah, ini dibuang. Ya, stop, potong. Coba, stop ya, tunjukkan hasil karyanya. Kami perwakilan dari kelompok satu akan menunjukkan dasar karya. Ini terbuat dari beberapa bekas yang kami dapat dari tempat pensil yang cantik dan bagus. Bahan-bahannya ada botol bekas, gunting, akar, lem kertas, kotak origami, dan tinta. Ini kami buat agar mengurangi sampah plastik agar menghasilkan hasil karya yang unik. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, ini tadi hasilnya ya, hasil dari kelompok satu ya, membuat keterampilan menyulap botol bekas menjadi tempat pensil yang kreatif ya. Ya, oke, tadi sudah perwakilan dari kelompok satu. Sekarang kelompok dua yang akan menunjukkan hasil karyanya. Ayo, siapa yang akan maju? Ya, stop maju. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil karya. Ini terbuat dari botol bekas yang kami sulap menjadi tempat pensil yang cantik dan bagus. Bahan-bahannya ada botol bekas, gunting, kaset, lem, kertas, origami, dan tinta. Ini kami buat agar mengurangi sampah plastik, menghasilkan hasil karya yang indah. Ya, tepuk tangan buat kelompok dua. Cantik nggak hasilnya anak-anak? Iya, bagus enggak tempat pensilnya? Ya, kalau bagus bisa kalian jual ya. Oke, biar nanti bisa mendapatkan hasilnya. Oke, refleksi. Coba semuanya lihat. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil proyek dari setiap kelompok, sudah bagus semuanya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus ya tempat pensilnya. Nah, evaluasi proses kerjasama dalam kelompok, komunikasi antar anggota, dan kebersihan pembuatan produk. Tadi Ibu sudah lihat antar kelompok bekerja sama dengan baik. Ada yang mengelem ya, ada yang menggunting. Itu adalah salah satu cara bekerja sama dalam kelompok ya. Tadi juga telah diskusi mengenai tantangan yang dihadapi selama proses pembuatan tempat pensil dan solusi yang ditemukan ya. Tadi susah enggak buatnya anak-anak? Gampang? Iya, hebat ya. Ini tadi Ibu udah nilai ya. Nah, menilai gambar
kita itu harus menggunakan sampah plastik yang didaur ulang ya. Bisa didaur ulang dengan menjadikan hasil karya yang indah, yang bagus ya. Tuh, jadi sampah bisa didaur ulang dengan menghasilkan hasil karya. Oke, cukup di sini untuk pembelajaran P5 kali ini. Kita akhiri dengan penutup atau doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk ketua kelasnya untuk mengakhiri atau berdoa pelajaran ya.